Hai, assalamualaikum semuanya teman-teman. Nah, di video ini ada 7 menu masakan. Jadi itu semua menu mingguan dari hari Senin sampai hari Minggu. Oke, ditonton sampai habis ya teman-teman. Senin, gulai ayam merah, sambal terasi, dan bening bayam. Ini aku masak gulai, aku beli bumbu jadi di pasar ya teman-teman. Jadi aku tambahi kira-kira bawang merah 6 yang aku blender halus. Lalu ini aku tambahi bumbu yang aku beli di pasar, kira-kira aku belinya 4.000. Jadi kalau bumbu di pasar itu lengkap ya teman-teman, isinya sama kelapa gongsengnya ya, kayak udah jadi ambu-ambu atau apa ya namanya kalau di daerah teman-teman. Nah ini aku tambahkan daun jeruk, daun salam, lalu aku tambahkan juga daun kunyit, lalu ada lengkuas geprek dan serai geprek. Nah ini kita masak sampai benar-benar matang dan benar-benar wangi ya teman-teman. Nah ini bumbunya udah matang, lalu aku masukkan ayam merahnya. Jadi kalau ayam merah ini masaknya agak lama. Ini aku masak dulu sampai air ayamnya mengering, udah keluar semuanya. Ini aku aduk-aduk bumbunya hingga merata, lalu aku tambahkan garam secukupnya. Jadi nanti udah menyerap garamnya ya. Nah ini aku masak hingga air ayamnya mengering dulu. Nah ini air ayamnya udah mengering, aku masukkan santan encer. Santan encernya kira-kira 1000 ml lebih ya. Jadi ini dimasak agak lama karena nggak pakai presto. Jadi ini aku masaknya, aku tutup. Nah ini kira-kira udah setengah empuk ya. Ini teman-teman udah menyusut ya santan encernya, ini nampak banget kalau minyaknya jadi banyak. Tapi nanti ini udah dimasukkan santan kental jadi agak berkurang ya. Ini santan kentalnya kira-kira 1000 ml juga. Ini aku peras sendiri ya santannya, jadi nggak kental banget. Nah ini kita aduk-aduk. Nah ini ayamnya sudah empuk, sudah dikoreksi rasa. Ini udah siap dihidangkan. Lanjut aku masak bening bayam. Seperti biasa ini hanya pakai irisan bawang merah, lalu aku tambahkan bayamnya. Nah ini kita aduk-aduk. Dan aku nggak lupa kasih garam secukupnya. Lanjut juga aku buat sambal terasi. Ini sambal terasi seperti biasa juga, pakai cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat, dan terasi secukupnya. Lalu ini yang aku ulek, lalu aku tambahi pakai garam dan gula. Lalu aku tambahkan juga perasan jeruk nipis. Nah ini udah selesai semuanya. Selamat makan. Ini cocok banget ya dimakan pakai sambal terasi gulai ayamnya. Selasa, lodeh wortel dan bunga kol, bakwan sayur, dan tauco ikan dencis. Nah ini yang pertama aku siapin bahan-bahannya ya teman-teman, tinggal di screenshot. Nah yang pertama aku goreng ikan dencisnya. Ini ikan dencisnya udah aku kasih asam dan garam. Nah ini udah matang, kita angkat. Lanjut aku buat tauconya. Ini aku tumis bawang merah dan bawang putih. Jadi bawangnya agak banyak biar wangi. Nah ini kita tumis hingga wangi. Lalu aku tambahkan daun jeruk, daun salam, lengkuas, dan serai. Lalu aku tambahkan irisan cabai-cabeannya dan irisan tomatnya. Nah ini kita aduk-aduk. Terus aku tambahkan 2 sendok makan tauco. Ini aku kasih tauco Yeos mereknya. Lalu aku tambahkan air secukupnya, terus diaduk-aduk. Nah ini kira-kira udah merata bumbunya. Lalu aku tambahkan ikan dencis yang udah aku goreng tadi. Terus ini kita aduk-aduk biar menyerap rasa tauconya. Lalu terakhir aku tambahkan garam dan gula secukupnya. Jadi garam nggak usah banyak-banyak banget karena tauconya udah asin. Nah ini kita koreksi rasa, udah pas rasanya, sudah siap dihidangkan. Lanjut aku masak lodeh sayur. Nah ini bumbu-bumbunya tinggal di screenshot. Nah yang pertama ini aku tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya hingga wangi. Lalu aku tambahkan air secukupnya. Lalu aku tambahkan irisan cabai merah dan cabai hijau, lalu daun salam dan lengkuas. Lalu aku tambahkan wortel. Nah karena wortelnya keras, kita masak dulu dan kita tutup sebentar. Nah ini udah setengah matang, lalu aku tambahkan buncis dan bunga kolnya. Nah ini kita aduk-aduk hingga merata. Lalu aku tambahkan santan encernya. Ini santannya nggak terlalu kental. Lalu aku tambahkan garam dan gula secukupnya. Nah ini udah mendidih, sudah siap disajikan. Lanjut aku mau buat bakwan sayur. Aku pakai tepung protein sedang, lalu maizena serta baking powder.
Nah ini aku blender bumbunya, ada bawang putih 2 dan ada 1 sendok teh ketumbar. Ini aku blender aja. Lalu aku siapkan 8 sendok makan tepung terigu, lalu 2 sendok makan tepung maizena. Ini awal-awalnya, nanti bisa ditambah. Lalu aku tambahkan 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh merica, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh gula. Nah ini kita aduk-aduk dengan bumbu yang sudah di blender tadi. Lalu aku tambahkan air secukupnya. Nah ini udah merata bumbunya, lalu aku masukkan irisan wortel, irisan kol, dan irisan daun bawang serta daun sup. Nah ini kita aduk-aduk, kira-kira encer kayak gini aku tambahin 1 sendok makan tepung terigu lagi dan 1 sendok makan maizena. Nah ini kita aduk-aduk sampai kira-kira adonan yang kita harapkan. Kira-kira seperti ini udah jadi. Dan aku lupa kasih kaldu udang, aku ada punya kaldu udang. Dan ini kita goreng, ini pakai api sedang ya teman-teman. Jadi ini gorengnya agak lama dan ini kita bolak-balik. Terus gorengnya agak lebar-lebar biar hasilnya kriuk. Dan ini udah matang, kita angkat. Nah ini udah selesai semuanya, mari makan. Rabu, gulai kepiting dan baby gurita, bening bayam, dan sambal terasi. Nah ini bahan-bahannya udah aku siapin ya teman-teman. Bumbu-bumbunya seperti gulai biasa. Nah ini tinggal di screenshot. Ini bumbu halusnya aku blender aja dan langsung aku tumis. Nah ini aku tumisnya sampai bener-bener matang dan wangi. Lalu aku tambahkan daun salam, daun kunyit, daun jeruk, lengkuas, dan serai geprek. Dan ini udah wangi, udah matang. Lalu aku tambahkan gurita, baby guritanya. Ini masaknya nanti sebentar aja. Ini aku aduk-aduk bumbunya. Dan ini sudah merata, lalu aku tambahkan santan encer. Ini santan encernya aku peras sendiri dan pakai air panas. Lalu aku tambahkan garam. Lalu aku tambahkan kepitingnya. Nah ini kepitingnya aku masak cuma 1 ya teman-teman. Ini lumayan besar ukurannya. Dan ini sudah berubah warna, lalu aku tambahkan santan kentalnya. Lalu ini aku tambahkan asam kandis. Dan ini aku tunggu mendidih. Dan ini kita koreksi rasa, kalau kurang garam, gula, ini aku tambahin secukupnya. Dan ini udah mateng. Jadi ini cepat banget masaknya ya teman-teman. Dan ini rasanya mantul banget, manis banget. Lanjut pendampingnya seperti biasa, aku masak bening bayam. Dan ini hanya rebusan aja pakai irisan bawang merah. Lalu aku tambahkan bayamnya. Dan ini kita aduk-aduk. Lalu tambahkan garam secukupnya. Nah ini udah matang, siap disajikan dan disantap. Lanjut aku buat sambal terasi. Dan ini udah selesai semuanya, mari makan. Enak banget ya kalau kepiting itu digulai, ternyata lebih enak daripada di sup. Oke teman-teman, selamat mencoba. Kamis, telur dadar nugget ayam, indomie goreng geprek, dan bening bayam. Nah yang pertama aku mau masak indomie goreng dulu. Ini indomie goreng geprek, jadi ini aku rebus dulu. Nah ini udah matang, lalu kita tiriskan. Lanjut aku langsung tumis. Ini tumis bawang merah hingga wangi. Lalu aku tambahkan sayur kol, ini udah aku iris-iris. Lalu ini aku tambahkan air secukupnya. Lalu ini kolnya udah setengah matang, lalu aku tambahkan yang udah kita rebus tadi. Nah ini kita aduk-aduk dengan bumbu-bumbunya. Ini ada bumbu sayur, ada minyaknya, minyak gepreknya ya teman-teman, pedas. Lalu tambahkan segala macam bumbu indominya. Lalu aku tambahkan daun sup dan daun bawang. Nih diaduk-aduk. Siapa sih yang gak suka indomie goreng ya? Lanjut aku goreng nugget. Dan lanjut juga goreng telur dadar. Ini telurnya ada 4. Lalu aku tambahkan daun sup dan bawang. Dan ini ada bawang merah, garam, dan merica. Nah ini lanjut langsung aja kita goreng telur dadarnya. Nah telur dadar ini menu favorit ya teman-teman. Nah ini kita balik telur dadarnya. Terus lanjut aku masak bening bayam seperti biasa. Nah ini semuanya udah jadi, makanan sederhana.
Jumat, udang, sayur asem. Nah ini bahan-bahannya teman-teman ya. Bahan-bahannya gampang-gampang semuanya, tinggal di screenshot. Nah ini bahan bumbu gilingnya kita blender aja sama tomat-tomatnya juga. Gak usah juga terlalu halus. Lanjut aja langsung dimasukkan ke dalam panci. Lalu aku tambahkan udangnya. Ini udangnya kita masak sebentar sampai berubah warna. Ini masakan paling gampang ya teman-teman, tapi rasanya enak banget. Lalu ini udah berubah warna, aku tambahkan air secukupnya untuk merendam udangnya. Lalu aku tambahkan daun salam dan lengkuas untuk aromatiknya. Tapi kalau kelupaan tetap juga enak teman-teman. Lah ini udah mendidih. Lalu aku tambahkan kacang panjang dan asam belimbingnya. Jadi kalau aku masak ini pakai asam belimbing tuh jadi mantul banget enaknya. Lalu aku tambahkan perasan jeruk nipis sampai bener-bener rasanya itu pas asamnya ya teman-teman. Lalu aku tambahkan garam dan gula secukupnya. Nah itu enak banget ya. Terus masak kacang panjangnya juga jangan terlalu lembek. Nah ini udah matang, sudah selesai, sudah siap disajikan dan disantap. Sabtu, sup iga sapi. Nah ini iganya aku bakal rendam nanti di air yang mendidih ini. Ini udah mendidih, kita rebus dulu ya. Semua iganya, ini iganya udah dipotong-potong pas dari kita beli di pasar. Nah ini aku ngerebus iga, aku pakai dengan metode 5 menit merebus, lalu 30 menit diamkan, dan 7 menit lagi direbus. Ini aku tambah garam pas ngerebusnya ya teman-teman biar dia nyerap. Nah ini aku siapkan bahan-bahan untuk sayur-sayurannya. Dan ini ada bumbu-bumbunya semuanya ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa tinggal di screenshot. Nah ini bumbu halusnya aku blender aja biar cepet. Lalu aku buat ini bawang goreng, nanti ditabur pas makan. Ini aku goreng dulu. Nah ini udah matang, kita angkat. Lalu lanjut aku tumis. Ini bumbu giling tadi untuk supnya. Dan ini udah matang. Lalu kita tambahkan air. Ini aku pakai air lagi ya nanti, karena tadi perebusannya juga sedikit airnya. Nanti ambil dagingnya iga aja. Lalu aku tambahkan irisan wortel. Lalu kentang yang udah dipotong-potong. Terus aku tambahkan juga bumbu keringnya seperti kapulaga, kayu manis, cengkeh, dan bunga peka. Ini aku tutup sebentar biar cepat matang. Lalu aku tambahkan iga yang udah aku rebus tadi. Nah ini kita aduk-aduk. Nah ini udah mendidih, lalu aku tambahkan garam dan gula secukupnya. Dan terakhir aku tambahkan daun bawang, daun sup, sama tomat yang udah aku iris-iris. Nah kalau nggak ada pakai yang dua ini tuh kayaknya rasa supnya nggak segar ya teman-teman. Nah ini udah jadi sup iga sapi ditabur bawang goreng. Nanti makannya pakai perasan jeruk nipis, terus ada juga tomat iris lagi, terus pakai cabai rawit biar tambah mantul. Minggu, nasi goreng Solaria. Nah ini nasi goreng ini bahan-bahannya ini ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa tinggal di screenshot. Nah yang pertama ini aku tumis bawang putih dan bawang bombay. Jadi tuh kalau buat nasi goreng dua ini aja udah cukup sih. Terus aku tambahkan 1 telur. Ini mau buat arak-ariknya. Dan ini aku gabungin sama bawangnya. Lalu aku tambahkan garam supaya telurnya nanti berasa. Terus aku tambahkan potongan wortel kecil-kecil kayak gini, lalu potongan buncis, ada juga jagung muda, terus ada potongan cabai merah. Ini aku aduk-aduk sampai benar-benar merata. Lalu aku tambahkan potongan ayam, dagingnya aja yang kecil-kecil kayak gini teman-teman. Lalu aku tambahkan jagung pipil, ini kelupaan. Lalu ini aku tambahkan margarin ya untuk menteganya supaya matang. Lalu aku tambahkan merica di potongan daging ayamnya. Lalu ini kita aduk-aduk sampai daging ayamnya matang. Lalu ini aku aduk-aduk semuanya. Lalu terus aku juga tambahkan potongan sosis. Ini sosis ayam pesapi ya. Terus ini kita aduk-aduk. Lalu terakhir aku tambahkan nasi putihnya. Nah ini nasinya nasi yang semalam ya, jadi sisa. Jadi kita aduk-aduk semuanya sampai merata. Kadang juga nggak nasi sisa sih, sengaja nasinya banyak supaya buat nasi goreng. Nah ini aku tambahkan saus tiram ya, kira-kira 4 sendok makan. Lalu aku tambahkan garam dan gula secukupnya.
Lalu aku tambahkan merica setengah sendok makan, ada kaldu udang homemade. Terus aku juga tambahkan kecap manis. Nah, yang paling penting itu kalau masak nasi goreng aku tuh suka nambahin margarin ya. Jadi supaya nggak terlalu banyak minyak kalau kita pakai minyak, tapi margarin tuh lebih berasa jadinya dan lebih wangi. Terakhir aku tambahkan daun bawang dan daun sup. Nah, ini kita aduk-aduk sampai benar-benar merata dan pas rasanya. Jadi pas mau matang, aku tuh besarin apinya jadi supaya keluar wanginya. Nah, ini udah jadi. Lanjut aku buat telur mata sapinya. Ini telur mata sapi aja lalu ditaburin garam. Nah, ini ada dua model aku masaknya, ada yang kering dan ada yang kuningnya setengah matang ya teman-teman. Nah, ini udah jadi semuanya. Nasi goreng ala Solaria. Nah, ini aku makannya pakai telur yang setengah matang. Ini enak banget. Telurnya ala-ala resto gitu. Jadi nasi goreng Solaria itu yang paling penting itu pakai saus tiram ya. Jadi enak rasanya. Oke, selamat mencoba teman-teman. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton video dari kita. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.